1711 perubahan yang menegangkan, 21. Gu Qingqing hanya merasakan dirinya seperti badut, dilihat dari atas ke bawah, dari dalam keluar. Kepalanya berdengung, telapak tangannya berkeringat, dan tubuhnya sedikit bergetar. Leng Xicheng duduk di sana. Leng Xicheng meliriknya diam-diam, ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah ia tidak menganggap serius pemandangan di depannya. Dia mulai sedikit gemetar, meski matanya melihat ke depan, tapi dia tidak melihat ke bawah dan otaknya kosong. Di awal konferensi pers, Leng Xicheng secara alami mengatakan masalah terlebih dahulu. Ia mengakui bahwa 3 tahun yang lalu, ia memang menabrak dan membunuh ayah Gu. Namun, kecelakaan itu adalah kecelakaan. Ia dan keluarga Gu merasakan kesedihan. Meskipun ia dan Gu Qingqing menikah setelah itu, keduanya telah saling mengenal sejak lama, saling mengenal, dan telah berhubungan sebelumnya, sehingga mereka tidak impulsif, apalagi menipu. Pidato secara keseluruhan lebih resmi, dan hampir tidak ada topik panas yang dapat didengar. Setelah pernyataan pribadi, ada pertanyaan. Benar saja, seorang reporter mengangkat tangan dan yang pertama mengajukan pertanyaan kepada Gu Qingqing. Izin, Nyonya Leng, apakah Anda tahu bahwa ayah Anda membeli polis asuransi besar dan mengancam untuk menikah dengan Leng Xicheng setelah kecelakaan? Gu Qingqing gemetar. Ketika ia ingin menjawab, Leng Xicheng tiba-tiba memegang tangannya, kemudian menenangkan kepalanya dengan lembut, menandakan bahwa ia tidak perlu berbicara, dan kemudian menghadap kamera. Maaf, istriku hanya muncul sebagai tamu pendamping untuk konferensi pers hari ini, jadi dia tidak menerima tanggapan apapun. Jika ada pertanyaan, tanyakan kepada saya. Ada pedagang di tempat itu. Meskipun dia tahu bahwa ada lebih banyak bahan untuk berakting di konferensi pers, sikapnya seperti itu sudah diungkapkan dengan jelas. Dia masih menganggap Gu Qingqing sebagai istrinya. Kemudian reporter itu segera berbicara. Tuan Leng, apakah Anda menikah karena kecelakaan mobil itu? Kali ini Leng Xicheng mengangguk dengan tenang. Ya. Tiba-tiba, terjadi di tempat kejadian. Gu Qingqing juga meliriknya, ekspresi Leng Xicheng acuh tak acuh dan wajahnya tenang. Kalau begitu, apakah Tuan Leng tahu bahwa ayah Nyonya Leng berhutang banyak uang? Leng Xicheng mengangguk lagi. Petik 2. Kali ini, ada suara diskusi di tempat. Wartawan itu juga bertanya, kalau begitu, apakah Tuan Leng tahu bahwa ayah Nyonya Leng pernah membeli polis asuransi besar sebelumnya? Ekspresi Leng Xicheng tampak acuh tak acuh, ia mengangguk untuk waktu yang lama. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, Gu Qingqing tiba-tiba menoleh. Meskipun dia memakai masker, dia menatapnya dengan tajam. Dia tahu, dia benar-benar tahu. Dia tahu segalanya, jadi 3 tahun sebelumnya, dia begitu dingin dan muak dengannya, dia mencari wanita tanpa ampun, dan mempermalukannya hanya dengan 10.000 yuan per bulan, bukan? Seluruh tubuhnya mulai bergetar, seperti ada sebuah ukiran yang mengenai wajahnya. Dia tahu, ibu dan kakaknya tahu, hanya dia yang tidak tahu apa-apa. Menikah bersamanya seperti orang bodoh, setiap hari masih merasa kasihan, kenapa dia tidak pernah menoleh dan memandangnya. Tentu saja dia tidak akan memandangnya, karena dia menganggap dia dan keluarga mereka sebagai pembohong yang tidak tahu malu, bagaimana dia bisa tulus. Dia tidak bisa mendengarkan lagi, dia ingin pergi. Ini adalah akhir dari 3 tahun pernikahan. Dia tidak tahu apakah pilihannya benar atau salah. Wartawan itu bertanya lebih lanjut. Menurutmu, apakah kecelakaan ini bukan kecelakaan, melainkan karena ulah manusia? Namun, kali ini Leng Xicheng menenangkan kepalanya. 1712 perubahan yang menjanjikan, 22. Wartawan itu saling memandang dan saling memandang. Bukankah tadi hanya serangkaian anggukan? Kenapa bisa kebijakan kepala? Wartawan itu terus bertanya. Tapi Presiden Leng sudah bilang, tahukah Anda bahwa ayah Nyonya Leng berhutang besar dan membeli polis asuransi besar? Bukankah ini mencurigakan melakukan penipuan? Atau mungkin keluarga Gu mengancammu saat itu, dan jika dia tidak mengalah, maka akan diketahui dunia. Leng Xicheng memancarkan dingin. Lelucon, apa aku takut diancam orang? Reporter itu bahkan lebih bingung. Lalu, mengapa dia memilih untuk menikah? Atau karena saat itu dia ditolak oleh orang lain, jadi dia impulsif. Dia hampir tidak berbicara tentang Su Zipei dan keinginannya. Leng Xicheng meliriknya dengan dingin.
Kamu akan memutuskan masalah pernikahanmu sendiri karena dorongan hati. Begitu wartawan itu ditanyai, ia berkata lagi setelah beberapa saat. Seharusnya ini terjadi, kan? Leng Xicheng berkata dengan acuh tak acuh. Aku pikir kamu salah. Aku memang tahu bahwa istriku berhutang banyak uang dan membeli asuransi, tetapi apakah ini berarti dia bunuh diri? Saya tahu itu karena sebelum kecelakaan, istri saya pernah meminta saya meminjam uang. Aku memberinya. Uang tersebut cukup untuk melunasi semua hutangnya. Ada sepupu lain, dan beberapa wartawan tidak percaya. Namun, pada saat kejadian, almarhum berada 10 km dari rumah dan tiba-tiba mengangkut keluar jalan pada larut malam, mengabaikan peraturan lalu lintas dan mengabaikan nyawa mereka. Jika dia tidak bunuh diri, mengapa dia harus pergi sejauh itu? Mengapa dia harus menabrak mobil? Kamu baru tahu bahwa dia berlari lebih dari 10 km jauhnya. Sangat aneh di seberang jalan pada malam hari, tapi tidak bertanya mengapa. Suara Leng Xicheng tiba-tiba terdengar agak samar. Itu karena, malam itu, saya dan istri saya sedang menghadiri pesta. Sebelum saya pergi, saya mendengar istriku menjawab telepon ayahnya dan bertanya di mana dia berada. Kata-kata Leng Xicheng membawa Gu Qingqing ke malam hujan itu lagi. Dia tidak bisa melupakan bahwa dia baru saja menjawab telepon ayahnya hari itu, dan dia baru saja mendapat 1 juta. Setelah dia memulai hidup baru, pukulan seketika hampir membuatnya jatuh. Setelah itu, bukannya dia tidak pernah mencurigai niat ayahnya untuk datang, tetapi selama dia memikirkan kehidupan baru yang jelas bisa datang, dia akan hancur dalam sekejap, dan itu adalah alamat ayahnya sendiri. Dia merasa bahwa dia telah membunuh ayahnya. Bahkan jika dia benar-benar bunuh diri, dia mendorong ayahnya di belakang. Para wartawan saling memandang, tidak menyangka hal ini terjadi. Suara Leng Xicheng terdengar tenang. Aku tahu, karena keluargaku, masalah di rumah istriku belakangan ini menjadi semakin rumit. Selama bertahun-tahun, saya memang sedikit ceroboh, dan saya tidak pernah ingin istri saya menghadapi media. Yang pertama adalah istri saya bukanlah orang di industri hiburan, dan yang lainnya adalah saya juga ingin melindunginya dan tidak ingin dia mengeksposnya lebih banyak. Jika Anda bertanya, apakah saya merasa percaya dan merasa karena kecelakaan mobil ketika saya menikah pada saat itu pasti. Tapi jika, hanya karena alasan ini, aku dengan gegabah pernikahanku, dan separuh jalan kehidupan, aku hanya bisa mengatakan bahwa ini bukan gayaku. Lalu kenapa kamu memilih untuk menikah? Ini bukan hubungan yang tepat. Meskipun Anda merasa bersalah, Anda juga dapat menebusnya dengan cara lain, dan tidak marah pada Suzy Pei. Lalu kenapa harus memilih menikah? 1713 perubahan yang menjanjikan, 23. Mengapa dia memilih untuk menikah? Bukankah ini sudah jelas? Leng Xicheng menoleh dan memegang tangannya dengan erat. Jarinya masih mengusap punggung tangannya dengan lembut, seolah ingin menghiburnya. Gu Qingqing juga merawatnya. Tatapan kedua orang yang bertemu di udara, dan tampaknya ada arus pembohong yang melonjak di antara mereka berdua. Cinta atau benci, suka atau jijik, dan dalam sekejap, angin dan hujan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tentu saja karena aku ingin dia menjadi istriku, makanya aku menikah. Meskipun kalimat ini terletak di sini, Gu Qingqing tidak akan berpikir bahwa Gu Qingqing benar-benar mencintainya, melainkan semacam kompromi terhadap keluarga, semacam tanggung jawab, dan bahkan mungkin hiburan. Tetapi apapun insentifnya, Leng Xicheng masih bisa mempertahankan pernikahan setelah mengetahui segalanya, ia tidak punya apa-apa lagi. Jelas, jawaban resmi ini tidak bisa disetujui oleh wartawan. Setelah itu, mereka bertanya lagi, misalnya, jika kamu benar-benar menyukai, mengapa skandalmu terus berlanjut selama bertahun-tahun? Kalau memang suka, kenapa tidak pernah menyebutkannya di depan umum? Ada juga pertanyaan tentang kasus ekonomi kakak Gu Qingqing. 2 pertanyaan sebelumnya, Leng Xicheng, muda dan gila, langsung menjawab. Dia sebenarnya ingin menjelaskan klarifikasi dengan wanita itu. Tapi dosa yang dia lakukan terlalu dalam, dan tidak ada yang akan mempercayainya untuk menjelaskannya, jadi dia tidak mengutarakannya. Mengenai masalah ekonomi, Leng Xicheng berkata, itu bukan sesuatu yang bisa saya ikuti. Saya yakin hukum akan memberikan keputusan yang adil. Topik ini pada dasarnya sudah berakhir. Lihat waktunya, masih ada 5 menit sebelum konferensi pers 1 jam yang dijadwalkan. Biasanya,
Waktu ini mungkin merupakan interaksi kecil yang berkelanjutan atau meninggalkan tempat yang lebih awal. Bahkan pembawa acara juga mengangkat tangan, tetapi Leng Xicheng tiba-tiba berkata pada saat ini. Masih ada sedikit waktu, tolong jangan pergi, ada yang ingin aku katakan. Semua orang memandang dengan bingung. Leng Xicheng mengangkat tangannya dan berkata, pertama, aku harap di masa depan, semua orang tidak akan membuat masalah di tempat kerja istriku, apalagi mengganggu keluarganya. Dia bukan orang di industri hiburan, juga tidak ingin pergi ke jalan ini. Kau harus datang padaku. Leng Xicheng berhenti sejenak dan kemudian berkata, Aku tahu, ada orang yang membicarakan tentang aku dan Suzy Pei. Saya telah mengenalnya selama bertahun-tahun dan telah bertunangan. Ada rumor yang beredar di luar. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku dan dia benar-benar hanya berteman. Aku tidak pernah berpikir untuk membangun kembali hubungan kami. Bukan karena dia buruk, tapi karena aku sudah menikah. Saya dan dia hanya teman, dan terlalu banyak spekulasi, tidak hanya kami, tetapi juga keluarga kami. Selama ini, banyak orang yang peduli tentang aku dan istriku. Aku mengakui bahwa pernikahanku 3 tahun yang lalu memang sangat kebetulan, bahkan aku tidak menyangka bisa bergandengan tangan dengan istriku begitu cepat. Namun, aku telah mengenalnya sejak lama, dan aku memiliki pemahaman yang mendalam tentang dia dan keluarga mereka. Selama 3 tahun menikah, aku bukanlah suami yang baik, tetapi dia benar-benar istri yang baik, dan apapun yang terjadi, dia ada di pihakku. Aku tidak pernah mengulangi pilihanku saat itu, dan aku berharap jalan hidupku di masa depan dapat terus berjalan bersamanya. Leng Xicheng berkata sambil menggenggam erat. Jadi, aku akan mengadakan pernikahan dengan istriku baru-baru ini. 1714 perubahan yang menjanjikan, 24. Ketika berita itu datang, Lin Zui masih bekerja di perusahaan. Gu Qingqing pergi lebih dulu, pekerjaan di bawahnya untuk sementara diserahkan kepada Zhang Yuxi dan He Yumeng. Asisten mengetuk pintu dan masuk, mereka juga ada di samping. Asisten itu memegang ponselnya. Direktur Lin, ada urusan. Petik 2. Wajah Lin Zui berhenti sejenak, kemudian ia tersenyum dan mengangguk kepada mereka berdua. Petik 2. Aku mengerti, kalian keluar dulu. Petik 2. Kedua orang itu mengangguk dan mundur. Setelah pintu tertutup sepenuhnya, dia mengangkat kepalanya dan bertanya, bagaimana situasinya? Asisten itu berkata, seperti yang Anda duga, Leng Xicheng telah berdamai dengannya. Petik 2. Lin Zui juga tidak terkejut, tetapi tubuhnya bersandar. Bagaimana dengan situasi di pasar saham? Begitu juga dengan Vienes. Ada gelombang peregangan yang kuat setelah mencapai titik terendah, sepertinya Leng Xicheng akan berakhir. Petik 2. Lin Zui mengangguk. Tentu saja, tetapi hanya 1 miliar yuan, dan penurunannya hanya turun 1 poin persentase. Sangat mudah baginya untuk menghabiskan sedikit uang untuk membanting ke pasar saham. Kali ini aku hanya ingin mencoba melihat seberapa besar potensi yang dia miliki, tapi aku tidak menyangka dia terlalu cepat berbaikan. Kecuali, dia sudah tahu bahwa keluarga Gu telah menipunya. Itu aneh. Menurut akal sehat, apa yang terjadi di rumah Nona Gu? Jika dia benar-benar sengaja menipu, seharusnya dia sudah bercerai, kan? Lagi pula, mereka berdua menikah secara diam-diam, dan semua orang tidak tahu hubungan mereka sebelumnya. Bahkan jika mereka bercerai, itu tidak akan berpengaruh. Lin Zui mengklik siaran ulang konferensi pers dan berhenti pada saat dia akhirnya menyatakan cinta. Bukankah Leng Xicheng sudah mengatakannya? Dia tidak gegabah dalam menikah, dan tidak pernah menyesali pernikahannya. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah berpikir untuk bercerai. Selain suka, apa ada penjelasan lain? Tidak bisa, kan? Jika aku benar-benar menyukainya, bukankah mereka masih bertemu dan tidak cocok ketika Chen Wenji dan Su Zipei datang ke perusahaan? Asisten itu tampak aneh. Pria itu tidak bohong, tapi dia tidak terlalu peduli dengan hal ini. Dia bisa merasakan bahwa meskipun hubungan kedua orang ini tampaknya telah banyak mereda akhir-akhir ini, mereka hampir bercerai. Terkadang, ada beberapa suka yang tidak bisa kamu lihat. Lin Zui menekuk sudut bibirnya. Titik koma tanda tanya. Tapi ini juga merupakan hal yang baik, artinya Gu Qingqing adalah kelemahan Leng Xicheng. Selama Gu Qingqing menahannya, Leng Xicheng harus melepaskannya. Asisten itu juga menambahkan, tapi keluarga Su benar-benar hebat.
Berita ini juga bukan dia yang mengatakannya, tapi mereka yang meminjam tangan keluarga Ni untuk menyampaikan berita. Walaupun ada masalah, kelak hanya akan menemukan keluarga Ni. Terserah apa yang mereka lakukan saja apa yang aku perintahkan. Lin Zui mendorong kursi dan berkata kepada keluarga Su bahwa dia telah menahan diri dalam beberapa hari terakhir, menunggu sampai ada berita, dan menunggu kesempatan untuk memulai. Aku mengerti. Petik 2. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah konferensi pers, Gu Qingqing tampaknya benar-benar memiliki perasaan bahagia seperti pengantin wanita. Dengan sapaan Leng Xicheng, Su Yi tidak memiliki reporter lagi di lantai bawah. Selain itu, dia masih mosaik ketika difoto oleh wartawan. Awalnya, saham grup Leng terbang lurus karena kasus kecelakaan mobil sebelumnya, tetapi karena konferensi pers dan operasinya, dia terus maju. Tidak ada momen untuk kesuksesan keluarga dan karir, dan itu terlihat lebih baik dari sekarang. Tapi sore ini, Gu Qingqing masih menerima telepon. 1715 perubahan yang menjanjikan, 25. Ketika melihat namanya, tangannya sedikit gemetar, ada yang aneh. Namun setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap menjawab telepon. Halo, petik 2. Qingqing, aku menonton TV dan mengetahui tentang kamu dan Leng Xicheng. Aku, salam sejahtera buat Bapak. Di telepon, itu adalah suara Ni Zining. Dia mengangguk sedikit. Terima kasih. Petik 2. Dulu mereka berdua adalah teman, tapi sekarang mereka masih berteman. Meski ada sedikit kesedihan, tapi tidak ada penyesalan. Aku dengar tubuhmu sudah membaik, kamu juga sudah mau menikah. Selamat. Petik 2. Qingqing. Napas Ni Zining sedikit bergelombang, seperti air yang terkandung di jakunnya, dan suaranya agak sulit dipahami. Dia berkata dalam waktu yang lama, bisakah aku bertemu denganmu? Maaf, akhir-akhir ini aku agak sibuk. Saya telah menunda terlalu banyak pekerjaan sebelumnya dan tidak dapat membukanya setiap hari. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu sampai kamu punya waktu. Ni Zining tidak bisa mendengar apa yang dia maksud dalam kata-katanya, dia menolak dengan halus. Namun, jika dia ingin mengatakannya, jika dia tidak melihatnya, itu akan terlambat. Mungkin akhir-akhir ini tidak ada waktu karena dia harus memilih gaun pengantin. Karena sudah mengatakan akan mengadakan pernikahan, tentu saja semuanya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Collins menikah. Tidak mungkin hanya pergi ke hotel dan menaruh beberapa meja anggur. Oke, ini adalah pernikahan pertamanya. Bagaimana mungkin dia bisa sembarangan menikah? Dengan kemampuannya, dia tidak membuat semua orang tahu bahwa dia sangat sopan. Selain foto pernikahan, ia juga ingin berbulan madu. Dia memberikan semua yang sebelumnya tidak bisa dia berikan sekaligus. Aku hanya perlu waktu 5 menit. Aku tidak bermaksud jahat. Suaranya sangat jernih, Gu Qingqing ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk. Kalau begitu, jam 5 sore ini, di kafe di lantai bawah perusahaan. Petik 2. Oke, aku akan menunggumu. Sampai jumpa sore nanti. Setelah menutup telepon, Gu Qingqing bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sampai jumpa sore ini. Dia juga tahu bahwa dia telah putus dengannya sejak lama, dan sekarang dia akan merasa malu untuk bertemu. Mungkin ini terakhir kalinya keduanya bertemu sendirian. Pada akhirnya, bahkan jika dia tidak akan bertemu lagi di masa depan, dia tidak ingin kehilangan kenangan indah itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pukul 5 sore. Selamat datang. Gu Qingqing berdiri di pintu kafe. Setelah ragu-ragu cukup lama, ia pun masuk. Posisi Ni Zining sangat mudah ditemukan. Tepat di posisi pertama di dekat jendela, ketika dia melihatnya, dia mengangkat tangannya dan melambai ke arahnya. Gu Qingqing sedikit ragu-ragu, tetapi ia tetap berjalan mendekat. Ketika ia akan duduk dan berbicara, ponselnya sudah datang. Itu adalah masalah pekerjaan. Aku sudah mengirim informasi itu ke email. Pergilah melihatnya. Aku di luar dulu, aku akan segera kembali. Dia menutup telepon dan meminta maaf. Maaf, tadi juga sedikit terlambat karena ini. Petik 2. Ni Zining mendongak dan melihatnya. Dia mengenakan pakaian profesional karena dia ingin bertemu dengan mitra hari ini. Wajahnya sedikit didandani dan tampak murah hati. Dapat dilihat bahwa dia sekarang memiliki karirnya sendiri dan hidupnya sendiri, dan dia sangat bahagia. Dia juga senang untuknya. Tidak, aku juga baru saja tiba.
Ni Zining tersenyum. Apa ada yang perlu dipesan? Pelayan itu sudah naik, Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Aku akan mengambil air. Ni Zining mengangguk, dan keduanya merasa malu lagi. Musik di kafe berputar. Setelah waktu yang lama, Gu Qingqing dan dia berbicara pada saat yang sama. 1716 perubahan yang menjanjikan, 26. Keduanya berhenti sejenak, lalu berkata pada saat yang sama. Bicaralah dulu. Petik 2. Setelah beberapa saat, Ni Zining berkata. Lebih baik kamu mengatakannya dulu. Petik 2. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Sebenarnya tidak ada yang perlu dikatakan. Melihat Anda dalam kondisi yang baik, saya merasa lega. Terima kasih. Aku tahu kau yang menarikku dari garis hidup dan mati. Ni Zining mengalami kecelakaan mobil sebelumnya, beberapa tulang rusuknya patah dan hampir tidak bisa diselamatkan. Jika Gu Qingqing tidak pergi ke rumah sakit untuk membantunya saat itu, mungkin ia masih tidur sekarang. Gu Qingqing terus menggelengkan kepalanya. Hal kecil ini bukanlah apa-apa. Sangat menyedihkan dibandingkan dengan hal-hal yang dia bantu dan urus sendiri. Dia berhenti sejenak dan berkata, meskipun aku tidak pernah menyukai Su Zijin, tapi aku bisa melihat bahwa dia benar-benar menyukaimu. Jika kalian bersama, kalian akan bahagia. Ni Zining juga tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, dia hanya bisa berkata, terima kasih. Petik 2. Keduanya terdiam lagi. 3 tahun perpisahan dan perubahan personel membuat dua orang yang pernah dekat hampir tidak bisa berkata-kata. Setelah cukup lama, Gu Qingqing baru berkata, bagaimana denganmu? Ada apa kamu mencariku? Ni Zining berkata, sebenarnya, saya ingin bertanya bagaimana Anda hidup, bagaimanapun, ada banyak hal yang terjadi baru-baru ini. Tapi melihat penampilanmu, aku merasa kalimat ini tidak perlu lagi. Gu Qingqing menundukkan kepalanya dan tersenyum. Ni Zining berkata lagi. Aku harus meminta maaf. Ibuku bilang kau meminjam uang dalam jumlah besar. Gu Qingqing benar-benar merasa sangat malu, nyawanya diselamatkan oleh Gu Qingqing, tetapi pada saat kritis, ibunya menikam Gu Qingqing. Ibuku tidak tahu ada wartawan di sana. Ketika dia dan Bibi Li pergi bermain kartu, dia tidak sengaja menyebutkannya. Ini membuat masalah besar untukmu. Aku hampir salah paham dengan Paman Gu. Aku benar-benar minta maaf. Dia tidak tahu apakah dia tidak sengaja atau tidak. Sebenarnya, Leng Xicheng sudah mengetahui hal ini sejak lama. Jika tidak, ia tidak akan memperlakukannya seperti ini dalam 3 tahun terakhir. Tapi masa lalu tidak penting, sekarang dan masa depan yang bisa diprediksi, dia akan baik-baik saja bersama Leng Xicheng. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Lagi pula, mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Selain noda ini, tidak ada yang perlu dia sampaikan. Paling tidak, bagaimana jika dia adalah putri pengasuh? Aku berjanji tidak akan membiarkan dia berbicara sembarangan lagi. Dia benar-benar merasa sangat malu. Ia tidak ada hubungan dengan Gu Qingqing sekarang, ia tidak menyangka ibunya masih keluar untuk mengunyah. Tidak apa-apa, dia menggelengkan kepalanya dan mengirim pesan teks lagi. Itu dari Zhang Yuxi. Kali ini bukan pekerjaan, tapi pesan pribadinya. Hari ini aku menemukan Shen Yating diam-diam, seharusnya ada sesuatu yang aneh. Aku akan melihatnya. Kita akan melihatnya nanti. Gu Qingqing menjawab, baiklah. Kemudian ia meletakkan ponselnya di sakunya dan meminum air di gelasnya. Petik 2. Jika tidak ada apa-apa, aku pergi dulu. Petik 2. Dia baru saja bangkit dan memikirkan sesuatu. Dan juga, aku sudah menikah. Dan kamu dan Su Zijin akan segera memasuki pernikahan. Jika bukan karena urusan pekerjaan, aku rasa kita tidak perlu bertemu secara pribadi, itu akan menyebabkan kesalahpahaman antara Si Cheng dan Su Zijin. Bagaimana menurutmu? Ni Zining tidak berbicara, apakah ini berarti menarik garis yang jelas dengannya? Hanya sebelum dia pergi, dia tiba-tiba berkata, hati-hati dengan Su Zijin, hati-hati dengan keluarga Su. 1717 perubahan yang menjanjikan, 27. Gu Qingqing sedikit mengernyit. Ia selalu tahu bahwa Su Zijin membenci dirinya sendiri, dan keluarga Su juga tidak menyukainya. Tapi apa yang bisa mereka lakukan jika mereka suka? Leng Xicheng telah menjelaskan bahwa ia tidak akan bercerai dan akan mengadakan pernikahan. Rintangan yang begitu sulit telah berlalu. Tidak peduli seberapa kuatnya Su Zipei, dapatkah dia benar-benar menjadi orang ketiga tanpa nama?
Meskipun tidak jarang ada orang yang tidak tahu malu di Tiongkok, terutama di industri hiburan. Tapi Su Zipei selalu menjaga kecerdasan, dan kecerdasan emosional yang tinggi. Ia benar-benar mau menjadi selingkuhan tanpa nama. Apalagi jika keluarga Su kaya, reputasinya di industri hiburan akan sangat terpukul. Kecuali jika dia benar-benar terpesona oleh cinta, dia ingin menghantuinya. Meskipun dia terlibat, Leng Xicheng mungkin tidak setuju. Ibu dan kakaknya pasti telah mengambil banyak keuntungan dari kota Lengxi, dan seharusnya mereka tidak akan menjadi siluman lagi. Tidak ada yang menghalangi, ringkasan dengan Leng Xicheng menjadi semakin baik. Apalagi jika keluarga Su ingin melakukan sesuatu di belakang, seberapa besar janji yang bisa terjadi. Sejujurnya, ia memiliki pengawal saat ini. Bahkan jika Su Zijin ingin melakukan sesuatu yang buruk, ia khawatir akan terjadi sesuatu tanpa kontak dengan orang-orangnya. Namun, Ni Zining mengingatkannya bahwa itu juga demi dirinya sendiri, dan dia tidak akan mengabaikan kebaikan dan kesalahan. Terima kasih. Aku tahu. Qingqing, kamu benar-benar harus berhati-hati. Aku merasa akhir-akhir ini Sang Xia sepertinya tidak baik untukmu. Mungkin, dia juga terlibat dalam apa yang terjadi padamu. Sebenarnya, ada beberapa hal yang sulit dijelaskan olehnya, seperti urusan Su Zijin. Dia masih memiliki bukti yang sama sekali. Namun, dia hanya merasa Su Zijin diam-diam melakukan sesuatu. Dia bahkan menyembunyikannya dari Su Zongsu dan Li Hongrui. Yang bisa menjadikan Su Zijin sebagai target, akhir-akhir ini dia lebih sial, selain Gu Qingqing, dia tidak bisa memikirkan orang lain. Terima kasih, saya akan memperhatikannya. Gu Qingqing benar-benar berterima kasih kali ini. Jika dia tidak benar-benar mematuhinya, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Semoga kamu bahagia. Kali ini dia benar-benar mengatakan itu, bukan hanya basa-basi, tapi juga kebahagiaan yang dia inginkan. Terima kasih, kau juga. Harus bahagia. Dia menoleh, matahari terbenam, dan menjaga wajah Ni Zining. Dengan sedikit senyum di wajahnya, seperti ketika dia mengundangnya untuk belajar di luar negeri selama 3 tahun yang lalu, seolah-olah semuanya tidak berubah. Kedua orang itu tahu bahwa mereka tidak bisa melihat ke belakang lagi, mereka juga sudah melepaskan semuanya. Tapi Gu Qingqing tidak pernah berpikir bahwa ia tidak akan pernah melihat Ni Zining lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pukul 6 sakit. Setelah bekerja, Gu Qingqing bangkit dari tempat kerjanya untuk berkemas. Zhang Yuxi di sebelahnya juga bertanya, "Qingqing, aku baru saja menemukan restoran yang cukup enak. Apakah kamu ingin pergi bersama?" Gu Qingqing hanya tersenyum, "Tidak, hari ini ada janji." "Oh, apakah kamu membuat janji dengan Presiden Leng? Jangan menunda kencan Anda." Zhang Yuxi mengambil tasnya sambil tersenyum dan berjalan keluar dari kantor bersamanya. Shen Yating yang berada di belakang melirik diam-diam mereka dan duduk kembali di kursinya. Tidak lama kemudian, ada orang yang pulang kerja. Shen Yating adalah orang terakhir yang pergi. Sebelum pergi, dia mengunci dirinya di laci Map 3, dalam bahasa Inggris mengumpulkan, menyarankan, membuat cadangan lagi, dan pergi naik taksi. Gu Qingqing dan Zhang Yuxi juga melihat taksinya baru saja pergi, dan kemudian naik taksi. 1718 perubahan yang menjanjikan, 28. Baru saja masuk ke dalam mobil, Gu Qingqing menerima telepon dari Leng Xicheng. "Kenapa kamu memanggil pengawal untuk pulang hari ini?" Gu Qingqing hanya berkata, "Oh, ada sekelompok orang yang mengikuti acara pertemuan perusahaan, tidak baik jika ada pengawal di samping. Jika aku pulang terlambat, aku akan menyuruh pengawal menjemputku. Bagaimana denganmu?" "Belum." Leng Xicheng menggelengkan kepalanya. Mendengar dirinya tidak membiarkan pengawal mengikutinya, dia juga akan menelepon. Gu Qingqing juga sangat senang. "Kamu juga jangan bekerja terlalu malam, tubuhmu adalah milikmu sendiri." Petik 2. Kalau sekarang tidak bekerja keras, mana ada waktu untuk bulan madu. Ia bisa merasakan sudut bibir Leng Xicheng sedikit melengkung, suaranya sangat santai, jelas di kantornya, dan pekerjaannya ditangani dengan baik. Dia membungkuk dan menjawab, "Iya." Petik 2. "Jangan berkumpul terlalu lama, jangan minum. Aku akan pulang malam ini." Maksud Gu Qingqing jelas tidak sesederhana itu. Gu Qingqing pun tersipu dan mengangguk lagi. "Kalau begitu, aku akan menyuruh pengasuh menyiapkan makan malam untukmu." Petik 2. Setelah menutup telepon,
dia merasa seperti sedang mabuk mimpi. Akhir-akhir ini, dia benar-benar merasakan manisnya kebahagiaan. Tampaknya kemalangan pernikahan 3 tahun sebelumnya semuanya pecah saat ini. Di samping, Zhang Yuxi menatapnya dengan senyum di bibirnya, sedikit aneh. Mengapa tidak memberitahu Tuan Leng kita pergi kemana? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Petik 2. Di satu sisi keluarga Su, memang tidak nyaman bagi pengawal untuk mengikutinya. Ada alasan lain. Terakhir kali Gu Qingqing pergi ke bawah gedung grup Leng, pengawal mengikutinya dan melaporkan situasinya ke Leng Xicheng. Bahkan dia tidak tahu mengapa, melakukan hal licik seperti itu hanya tidak ingin memberitahu Leng Xicheng, dan mungkin juga merasa itu bukan hal yang mulia. Saat berbicara, taksi Shen Yating di depan berhenti di pinggir jalan, dia turun dari mobil dan berjalan ke kafe di jalan. Gu Qingqing juga ikut memarkir mobil dengan Zhang Yuxi. Untuk mencegah kedua orang itu dikenali, mereka baru saja berganti pakaian. Saat ini, mereka berdua mengenakan pakaian olahraga, membawa ransel, topi, dan menurunkan topinya. Begitu masuk, nona penyambut tersenyum. Petik 2. Selamat datang, ada berapa orang? Kedua orang itu mengabaikannya dan mengikuti Shen Yating masuk ke dalam. Shen Yating duduk di sebelah kanan belakang. Pelayan datang untuk memesan makanan. Mereka berdua tidak berani berbicara dan menunjuk ke beberapa hidangan di menu. Tidak lama kemudian, semua hidangan sudah disajikan. Ketika hendak makan, Su Zijin akhirnya datang terlambat. Keduanya segera menundukkan kepala dan berpura-pura makan. Telinganya tiba-tiba berdiri dan ingin mendengar pembicaraan di seberang. Meski berada di belakang kanan, jarak antar tempat duduk relatif jauh, dan hampir tidak ada suara yang terdengar. Gu Qingqing melihat dengan keras, ia baru melihat Shen Yating sedang berbicara dengan Su Zijin dengan suara rendah, kemudian Shen Yating membawa map 3 dalam bahasa Inggris. Su Zijin menyerahkan amplop itu kepada Su Zijin. Kepergian kedua orang itu juga satu demi satu, jelas sangat berhati-hati. Setelah mereka berdua pergi, Gu Qingqing dan Zhang Yuxi baru membayar. Ketika mereka berjalan di jalan, Zhang Yuxi masih bertanya map 3 dalam bahasa Inggris, apa itu informasimu? Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Petik 2. Setelah mengatakannya, Leng Xicheng menelepon lagi. Kamu di mana? Gu Qingqing berkata, aku masih di pesta. Petik 2. Benarkah? Kau tahu, pesta di perusahaanmu ada di jalanan. 1719 perubahan yang menegangkan, 29. Gu Qingqing tercengang. Sebelum ia bisa bereaksi, lampu mobil menyala dan sebuah mobil berhenti di jalan tidak jauh dari mereka. Jendela mobil perlahan diturunkan, kemudian Leng Xicheng muncul di dalam mobil dengan ponselnya. Jelas-jelas dia sudah ada di depan matanya, dia masih tersenyum sambil memegang ponselnya, kreasinya bagus banget. Kenapa kamu di sini? Gu Qingqing sedikit terkejut, kemudian ia merasa sedikit terkejut. Ia melihat ke belakang, untungnya, ini adalah kawasan komersial, ada banyak kafe dan pusat perbelanjaan, jadi ia juga berjalan sambil bertanya sambil memegang ponselnya. Kenapa aku datang? Ini dekat dengan keluarga Leng, jadi wajar jika aku pulang kerja. Leng Xicheng masih memegang ponselnya dan berjalan keluar. Pada awalnya, kecepatannya sangat lambat, dan kemudian dia berjalan ke arahnya dalam beberapa langkah dan menutup telepon. Dia menatapnya dari atas ke bawah dan mengerutkan kening. Kamu mengenakan pakaian yang sangat dingin, apa kamu ingin aku menjagamu ketika kamu kedinginan? Mungkin Gu Qingqing baru saja bersin karena Gu Qingqing tidak banyak memakai baju. Leng Xicheng mengerutkan kening dan tampak jijik. Kamu benar-benar masuk angin. Kalau begitu, kau harus segera mengundurkan diri. Dia berkata sambil melepaskan syal dan melingkari lehernya. Syal pria itu membawa kehangatan tubuhnya, tidak ada bau parfum wanita, hanya aroma kopi yang samar, semuanya tampak hangat dan tenang. Leng Xicheng bahkan lebih cemberut saat menyadari bahwa dirinya sedang menatapnya. Syal ini mahal, hati-hati jangan sampai kotor. Jelas-jelas pada awalnya dia sangat terharu, tidak ada yang tersentuh dari kalimat ini. Jika bukan karena Zhang Yuxi masih ada di sisinya, Gu Qingqing segera memutar matanya dan menarik syal itu dan melemparkannya padanya. Namun, Zhang Yuxi masih memiliki sedikit penglihatan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Direktur Gu, sampai jumpa besok. Setelah itu, dia kabur. Leng Xicheng masih memandangnya dengan penuh arti. Bukankah ini pesta, hanya kalian berdua?
Apakah itu pesta? Dia tahu He Yumeng dengan satu panggilan. Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Tidak, sebenarnya Zhang Yuxi menemukan restoran yang sangat enak dan memintaku untuk datang bersama. Petik 2. Jika bukan karena Zhang Yuxi adalah seorang wanita, dia pasti akan mematahkan kakimu ketika dia kembali. Petik 2. Gu Qingqing tidak peduli, ia masih bertanya sambil tersenyum, bagaimana denganmu? Ada banyak wanita cantik di sekitarmu. Asisten itu menurutku cukup cantik. Saya bekerja dengan sekelompok wanita cantik setiap hari. Apakah saya harus memeriksanya ketika saya kembali? Leng Xicheng segera menghubungi sekretaris Cheng. Besok, minta asisten tidak masuk kerja. Petik 2. Sekretaris Cheng terkejut. Petik 2. Kenapa? Leng Xicheng mengangkat alisnya dan melirik Gu Qingqing. Nyonya bos kalian tidak suka. Petik 2. Gu Qingqing juga terkejut dan segera naik untuk merebut ponselnya. Tidak, dia hanya asal bicara. Petik 2. Setelah menutup telepon, dia memelototinya. Petik 2. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang di sekitarku ada wanita cantik? Kelak tidak akan ada makhluk betina dalam radius 3 meter dari sini. Gu Qingqing juga tahu bahwa Gu Qingqing sedang menggoda, tapi ia merasa manis. Ia sedikit mengangkat dagunya. Siapa yang menyuruhmu menjamin? Dia mengangkat kepalanya lagi. Lampu neon warna-warni di jalan sangat indah. Apakah Wei Yai tidak pulang? Dingin sekali. Petik 2. Setelah itu, dia pun masuk ke dalam mobil. Sudut bibir Leng Xicheng sedikit terangkat, ia merasa sedikit tidak nyaman untuk tersenyum seperti ini di luar. Ia pun tersenyum, tetapi tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum cerah. 1720 perubahan yang menjanjikan, 30. Pada siang hari keesokan harinya, rekan kerja menemukan bahwa Shen Yating telah mengganti tas Channel, dan itu adalah tas tahun baru ini. Mereka datang dan bertanya, wow, tas ini bagus sekali. Di toko mana? Bukankah baru seminggu dipasarkan? Secepat itu. Shen Yating tersenyum menghina. Aku ini asli, sungguh. Masih terlalu awal untuk membayar gaji. Apakah kamu sudah kaya? Shen Yating tersenyum bangga dan berkata, kalau begitu, apa boleh membeli tiket lotre? Gu Qingqing dan Zhang Yuxi saling melirik satu sama lain, dan mereka berdua tahu satu sama lain. Bukankah itu uang yang diberikan oleh Su Zijin tadi malam? Tanda hubung. Waktu makan siang sudah habis saat berbicara. Baru-baru ini, reporter itu masih menghormati Gu Qingqing dan tidak lagi berkeliaran di bawah Su Yi. Sebenarnya, tidak ada yang perlu diwawancarai. Setiap hari, selain pergi ke kantor, dia selalu pulang ke rumah. Selain sesekali menghadiri acara bersama Lin Zuyi, biasanya tidak ada laki-laki di sekitarnya. Reporter itu pun pergi, dan akhirnya dia bisa turun untuk makan malam, dan dia tidak akan membiarkan pengawal mengantarkannya setiap kali makan siang. Sekelompok orang berdiskusi pergi ke toko yang baru dibuka untuk makan makanan enak, tetapi Gu Qingqing memperhatikan bahwa Shen Yating meletakkan makanan di meja ketika dia pergi dalam pan, bukan yang biasa dia gunakan. Tetapi dengan cepat dia masuk ke dalam kunci, memasukkan kunci ke dalam sakunya, dan pergi makan. Biasanya tidak ada yang penting di laci itu, apa perlu dikunci? Mungkin itu dalam apa yang ada di dalam dis. Dia juga diam-diam turun bersama Zhang Yuxi dan He Yumeng. Begitu sampai di lobi, dia mendengar ada cuplikan di sini dan mengira reporter itu datang lagi. Dia baru saja menjawab, maaf, kalian pergi makan. Nanti bantu aku membawakan makanan. Baru saja berbalik, Leng Xicheng di belakangnya berteriak. Apa yang kamu lakukan? Barangnya tidak ada. Gu Qingqing terkejut dan segera menjawab. Kenapa kamu? Tentu saja aku mencarimu. Leng Xicheng langsung menarik tangannya dan menyeretnya ke dalam mobil. Gu Qingqing ingin melawan tetapi tidak berani. Lagi pula, rekan-rekan di sekitarnya masih melihatnya, jadi ia harus mengikutinya. Leng Xicheng mengendarai mobil tanpa membawa ke restoran, tetapi sampai di depan toko pakaian. Gu Qingqing tampak bingung. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Untuk apa yang datang ke sini? Ini adalah toko pakaian, tentu saja untuk membuat pakaian. Leng Xicheng langsung menariknya ke bawah. Gu Qingqing masuk dengan bingung dan menyadari bahwa ini memang toko pakaian, tetapi hanya gaun pengantin. Selamat datang, ada yang bisa dibantu? Leng Xicheng meliriknya. Gu Qingqing tampak aneh. Tunggu,
Aku belum memilih gaunku. Untuk apa mengukur tubuhku? Leng Xicheng berkata, jika kamu mau pergi, kamu pergi saja. Gaya bisa dipilih secara perlahan. Tubuhmu tinggal di sini dulu, setelah itu kamu bisa memilih dan langsung mengaturnya. Saya mungkin sangat sibuk dalam beberapa hari ke depan dan tidak punya waktu untuk menemani Anda. Kapanpun dia akan membuat gaun pengantin, kuncinya adalah dia akan sangat sibuk baru-baru ini. Dia tidak ingin melewatkan acara besar seperti menemaninya memilih gaun pengantin. Oke, Gu Qingqing mengangguk, lalu masuk dengan patuh dan meninggalkan ukuran. Ketika keluar, ia melihat Leng Xicheng sedang melihat beberapa brosur. Ketika dia keluar, dia melambai padanya. Gaya apa yang kamu suka? Semuanya sangat cantik. Dia dengan santai membolak-balik lagu dan menyukainya. Leng Xicheng bahkan mengangguk. Jika kamu suka, beli semuanya. Ganti dan ambil foto. Selanjutnya bab 1721 rahasia 1.